setiap produksi punya masalahnya sendiri. Entah itu. Pegang kamera juga kayaknya pusing juga gitu. Berantem sama temen karena produksi. Konten of Gen Z. Gimana nih UAS-nya? Aduh, kita udah mulai UAS aja nih. Udah mau next semester, kita ganti ke semester. Ya Allah, cepet banget ya Kak Kasa. Iya. Halo Sobat Cozy. Konten of Gen Z. Balik lagi bersama Cozy. Di sini ada aku, Amalia Siska, dan juga Nabila Aji yang akan kita ngebahas episode 2 ya. Kita kemarin sudah launching episode pertama dan sekarang kita menuju ke episode kedua, yaitu kira-kira ngebahas apa nih, J? kita ngebahas tentang mahasiswa produksi yang produktif. Betul. Wah, jadi kita mahasiswa yang produktif. Tapi kita cuma berdua aja nih. Enggak Padahal dong. teman kita berapa tuh? Berempat ya. Berempat. Sepi banget nih kalau cuma berdua. Gimana Ki? Baiknya kita ajak Undang aja ya? kali ya. Iya. Ajak aja Sobat Cozy buat gabung sharing di sini. Wah, langsung disebutkan nama. Ada Bara dan juga Aji Nurseto. Hai, halo. Hai. Hai. Udah lama gak ketemu. Ya iya. Bara bukannya kemarin udah. Iya, Pindah job sekarang. Pindah job. Pindah job. Oke. Di sini sudah ada Bara dan juga Aji Nurseto yang mungkin teman-teman Sobat Cozy, aduh siapa nih gitu kayak. Mungkin boleh perkenalan dulu deh. Apa kabar dari Bara dan juga Aji? Ya, baik. Baik. Dibaik-baikin aja. Dibaik-baikin. Aku juga baik kok. Iya. Perkenalan deh. Stres Boleh aja. dari Bara. Tadi udah dikenalin ya, nama aku Farah Akila, bisa dipanggil Bara. Dari mahasiswa Aku mahasiswa teman-teman kali. Aku manajemen komunikasi semester 5 di SMM. Halo Aji. Halo semuanya, aku Aji Nurseto dari Ilmu Komunikasi UMY, sekarang masih semester 5 juga. Samaan. Iya, jadi di episode 2 kali ini kita kedatangan ada Aji Nurseto. Dia adalah videografer dan juga kru dari Sadewa. Ya, Sadewa, betul. Ngebahas soal produktif ya tadi disampaikan di episode 2 kali ini. Kira-kira aku tuh kepo banget deh ke kalian, kok bisa gitu mahasiswa yang sama-sama dari Ilkom, dari komunikasi, tapi bener-bener yang udah di semester 5 ini terjun ke produksi gitu ya. Iya. Ke film, ke MV mungkin, Iya, atau iklan layanan masyarakat. iya, betul. Gimana sih awalnya dari Siapa nih? Dari Aji dulu deh. Oh, sweet, enggak ada. Aja deh. Oke. Gimana awal terjun? Nih kalau diceritain kayaknya Satu episode sendiri ya, panjang ya. beberapa SKS sendiri nih. Cuma kalau simpelnya ya aku emang udah tertarik video-videoan itu dari SMP sebenarnya. Cuma kalau mulai tahu kalau bidang ini bisa cukup sustain buat dapat menghasilkan, itu baru SMA sih. Dari SMA kelas 2, kelas 3, baru semester 1 yang bener-bener serius masuk ke suatu PT atau ya ikut sama orang kayak gitu sih. Dari situ awalnya kayak gitu. Ya awalnya juga cuma iseng-iseng aja sih pas SMP, kok kayaknya seru gitu buat video kan, buat video pakai HP, ngeditnya gimana. Terus sampai akhirnya ya berkembang, SMA mulai lebih serius lagi. SMA kan biasa lah, tipikal anak SMA videonya event mulu. Video-video event anak OSIS nih. Diajakin nih buat video dokumentasi kayak gitu. Ya awalnya dari situ aja, terus tiba-tiba ada yang minta tolong kayak, "Ci, coba buatin video ini dong, nanti dibayar segini." Terus aku dari situ baru tahu, oh
bisa dibayar dari Bisa sini jadi gitu. cuan ya. Iya, terus oke deh ya udah akhirnya ya udah diseriusin sampai sekarang. Wah, Kayak keren gitu. banget ya Maya. Iya loh, dari SMP ditekuni bener-bener. Tapi otodidak atau dari ada? Full otodidak. Wow. Sebenarnya semua juga bisa dipelajari otodidak sih sekarang. Maksudnya Iya udah sih, bener-bener. udah ada YouTube, Google itu bener-bener udah bantu banget sih. Jadi maksudnya bidang ini tuh sebenarnya bukan bidang yang harus dari satu apa ya, bidang ilmu menurut maksudnya nggak harus anak ilkom, anak media doang. Iya. Udah, semuanya bisa sebenarnya. Karena bisa dipelajarin sendiri sebenarnya. Kayak gitu. Asal pengen apa Iya. enggaknya, tinggal Iya. itu Ada sih. motivasinya atau enggak gitu. Berarti awalnya yang iseng-iseng sekarang jadi cuan gitu Iya. ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Bara juga gimana nih, awalnya suka aja atau juga tertarik? Aku tertarik dengan dunia apa ya? Dunia kreatif sih sebenarnya. Awalnya aku SMA itu ngambil broadcast, aku Ya. SMK. Terus kayak oh iya ini basic-basicnya. Cuma kayaknya aku nggak terlalu into untuk dia di sebuah kru produksi film gitu. Kayaknya mental aku nggak cukup kuat gitu ya. Jadi aku ya produksi yang kayak yuk bikin konten-konten biasa ya sih buat Instagram, buat TikTok gitu. Kalau mungkin Aji lebih suka di belakang Iya, layar. iya, Kalau aku bener. lebih suka Bener, tampil sebenarnya. Bener. Jadi aku ya nge-shoot sendiri, nge-shoot sendiri. Ini ya suka-suka aku lah mau bikin apa. Puas Multi gitu ya? talent gitu ya. Bisa di depan, bisa di itu, belakang. Iya. Iya. Ya itu juga sendiri kan. Ya udahlah. Oke, kalau dari Aji nih, kan Aji udah dari pengalaman buat produksi, bikin film, bikin apa itu kan udah lumayan banyak. Nah, biasanya langkah-langkahnya tuh gimana sih kalau misal kita akan memulai membuat suatu project? Iya. Oke, ini beneran jadi workshop ya. Iya. Tiba-tiba kemarin Tutorial, juga ya. lagi bahas ini langkah-langkah produksi, maksudnya yang paling basic kali ya. Iya, betul. Ya sebenarnya teman-teman juga pasti udah tahu 3 tahapan gede produksi, yaitu praproduksi, produksi sama pasca. Iya. Itu sebenarnya ya di semua produksi kayak gitu gitu. Cuma mungkin kalau dari aku sendiri yang paling biasanya aku lakukan di praproduksi itu kalau godok skrip, kalau buat skrip atau buat tema itu benar-benar harus matang. Maksudnya benar-benar harus kayak bisa 2 bulan 3 bulan sendiri, apalagi kalau buat film. Karena ya kan kita mau buat sesuatu konten nih, konten kan bisa video, bisa film atau iklan atau apapun. Kalau konsepnya aja nggak mateng, ya gimana nanti gitu ya. kedepannya kan bakal ke impact ke produksi sama pasca juga gitu. Jadi kalau dari aku paling lama malah biasanya praproduksinya sih. Itu bener-bener paling lama, apalagi kalau film itu bisa 3 bulan 4 bulan cuma buat skrip aja. Wah. Tuh, kayak gitu. lumayan juga Tapi ya. kalau semisalnya kan udah pasca nih, kalau waktu produksinya itu kadang aku penasaran ya, apa aja sih rata-rata problem dari produksi itu sendiri gitu. Yang selalu aku percaya ya, semua produksi itu pasti punya masalah, tapi Iya. setiap masalah pasti ada problem solvingnya. Iya. Karena itu sebenarnya bagi aku justru itu asiknya produksi gitu. Karena Iya. setiap produksi punya masalahnya sendiri, entah itu dari dana lah, dari talent atau apa, tapi pasti ada penyelesaiannya. Justru kayak itu yang bikin aku kayak lebih lebih bisa buat ngambil keputusan cepat, berpikir kritis kira-kira jalan keluar buat ini apa, karena kadang-kadang kan kita juga berurusan sama klien ya. Iya. Jadi kayak tanggung jawabnya makin gede gitu. Jadi kalau produksi yang paling sering aku ini sih soal timeline ya. Timeline tuh biasanya kadang mepet banget untuk jadi produksinya tuh mungkin terkendala cuaca, terkendala talent kayak gitu. Ya basic sebenarnya. Cuma cukup ya deg-degan juga. Kalau misal kita udah booking tempat, ternyata talentnya tidak bisa, kan berarti harus nambah uang lagi buat booking tempat itu. Iya. Ya yang kayak gitu sih. Cuma overall semua masalah pasti ada penyelesaiannya kok. Itu beriring dengan waktu aja sih. Kalau kita udah sering produksi, sering terjun langsung, ada masalah apa ya udah langsung diselesain saat itu juga. Jadi Mau jam nggak mau. terbang kali ya, jam Iya, terbang juga. iya. ya. Karena aku awalnya juga ada masalah ini terus kayak bingung gitu kayak ini gimana ya, apa. Kadang kan kalau awal-awal tuh biasanya misal ada masalah alat ini nggak ada gitu misal. Terus keputusannya adalah mundur ke hari berikutnya gitu. Padahal sebenarnya tuh bisa dicari jalan lain gitu. Misal cari pinjaman alat lain atau mungkin budgetin lagi buat alat yang baru atau gimana kan gitu bisa. Jadi
apa ya, selalu kalau bisa tuh nurut sama timeline yang udah dibuat. Jangan karena masih bisa syuting besok, jangan kayak gitu. itu itu bakal sampai pasca produksi mundur terus, itu pasti kayak gitu. Tapi kalau kalian berdua ini kan kalau juga suka bikin video yang bener-bener yang kalau ini kan tadi secara gambaran produksi gede ya, sama-sama bikin seneng apa ya, kayak bikin video sendiri yang mana kayak entah monolog atau apa gitu. Nah kalau bedanya produksi gede sama yang benar-benar produksi kalian bikin untuk di Instagram, di YouTube ya, itu perbedaannya apa yang kalian rasain? Kalau Bara kan juga mungkin kalau mungkin produksi film yang tadi katanya skripnya aja bisa 2 bulan, kalau buat IG kan itu cepet ya pergerakannya, viralnya, informasinya gitu. Jadi mungkin lebih ke yang harus ngikutin tren sih. Jadi kita mesti juga cepet gitu buat matengin konsepnya, bagaimana terus eksekusinya juga kan harus proper juga kan untuk disajikan ke followers gitu. Gitu sih paling perbedaannya di waktunya juga gitu. Dan sama yang mau diangkat mungkin beda kali ya. Film kan kayak nilai moralnya tuh lebih harus dapet gitu. Kalau kita kan ya informasi-informasi sekedarnya juga ya nggak apa-apa buat jadi konten kayaknya sih gitu. Tapi harus tetap konsisten ya. Terus harus konsisten. Tapi kalau dari kan tadi kan si Aji kan bilang ada tantangan selama produksi gitu kan. Tapi kalau dari Bara sendiri waktu tantangan untuk memproduksi kayak suatu konten sendiri tuh apa sih? Kalau aku karena aku ngerjain sendiri ya, jadi paling yang permasalahannya adalah di diriku sendiri. Mengalahkan kayak karena kan memang harus apa tadi namanya, konsisten. Belum lagi kan tugas kuliah dan tugas yang lain-lain kan itu juga mesti ditangani dengan diriku sendiri. Jadi ya pinter-pinter manajemen waktu lah, bagaimana harus ngaturnya gitu sih paling. Tapi kalau untuk Aji dari praproduksi terus produksi sama pasca produksi, menurut kamu tantangan paling besar itu dari 3 tahap itu di mana? Menarik. Gimana nih? Gimana ya? Karena menurutku juga setiap produksi itu pasti punya tantangannya masing-masing kan. Kadang ada yang emang dari skripnya aja tuh udah bikin Seru banget. Iya, udah bikin pusing banget, kayak ada Seru apa pusing ya? ya? Pusing dan seru ya. Karena emang biasanya apalagi film sih, terutama brainstormingnya kan emang dari banyak orang. Terus ada researchernya juga, emang ada yang riset buat info-infonya tuh benar apa enggak. Itu bisa sampai berdebat semalaman cuma buat nentuin satu tokoh itu mau kayak apa. Cuma kadang di beberapa produksi juga ada yang produksinya tuh bisa sampai ke gunung mana, ke pantai mana gitu, pindah-pindah dalam 1 hari. Itu juga seru juga. Tapi juga pasca produksi, karena aku basicnya sebenarnya lebih suka ngedit ya gitu, jadi ada kadang editan yang emang kayak misal dari warna, dari visual effect itu kayak wah asik nih, susah sih cuma asik. Jadi menurutku tergantung produksinya sih, itu tergantung produksi apa, film kah, video YouTube, Instagram atau iklan tuh beda-beda sih menurutku. Tapi kalau sekarang ini di usia kalian yang menginjak juga semester 5, project yang sudah kalian kerjakan nih apa aja sih? Iya. Boleh dari Aji? Oh aku? Iya dong. Aduh. Ya alhamdulillah udah lumayan banyak kalau sampai sekarang. Ya maksudnya disebutin. Apa nih yang paling apa ya, berkesan? Berkesan. Film yang kalau dominasi. Karena jujur dari semua jenis produksi kayak film, konten YouTube, konten Instagram, advertisement, brand KOL atau segala macam, justru malah aku paling enjoy di film sih. Aku suka proses yang lama sebenarnya. Suka emang proses yang akhirnya tuh apa yang udah kita rencanain outputnya juga sama gitu. Udah kebayang gitu dari pertamanya, oh ini bakal jadi film yang oke nih kayak gitu. Jadi mungkin kalau film apa ya, film yang judul yang udah pernah di garap deh. Yang mungkin yang paling terakhir juga lumayan berkesan sih. Itu judulnya Dasnar. Itu film yang kita garap bareng UKM Filmku, MM Kino Club UNY. Dan alhamdulillah juga kemarin kan itu sebenarnya film buat kompetisi.
itu menang juara 1 buat kompetisi nasional. Tapi secara bukan, aku justru kalau menangnya tuh kayak ya itu bonus, cuma produksinya sih. Karena prosesnya karena kita ngangkat bahasa yang udah punah di Papua dan kita bener-bener ngeset kayak hutan di Papua. Jadi kita ambil satu set tempat di Jogja, terus kita bangun rumah adat Papua gitu. Emang bangun beneran kayak gitu. Keren banget. Dari tim artnya Dari tim art kita emang beneran bangun rumah, terus ngundang mahasiswa Papua yang emang kuliah di sini, maksudnya buat tanya presisinya yang bener gimana, karena kalau orang Papua yang lihat kan pasti paham, wah ini rumah ini maksudnya emang beneran mereka pasti punya ciri khas lah, misal dari atapnya harus pakai bahan apa kayak gitu. Nah itu juga seru banget sih. Itu ya berarti yang paling Film sih itu tahun ini atau tahun ini. Wah, tahun ini itu ya lumayan. Kalau MV atau apa gitu yang selain film ya, yang project yang masih pengen diulang lagi nih. Terakhir itu aku ngerjain iklannya Tracer Study-nya UGM. Itu iklan. Cuma aku sukanya di situ karena berurusan sama banyak talent. Jadi kayak kita buat iklan untuk suatu organisasi buat alumni UGM. Sebenarnya secara konsep iklan tuh simple, cuma aku kenapa itu berkesan karena di situ berurusan sama banyak talent aja sih. Kayak kita harus mengkoordinasi berapa ya itu ya? 60 70 talent dalam satu waktu, karena tipenya tuh kayak satu kali take gitu, one take shot gitu. Itu ya Allah. Udah bisa pusing ya. Tapi maksudnya challenging gitu buat aku, challenging gitu. Karena ya asik aja gitu. Posisinya Ji di situ sebagai editor dan koordinator lapangan. Aduh, itu emang jobnya ya. Iya, talentnya banyak banget bantuin. nih. Kalau dari Bara sendiri? Aku kan jarang ya produksi film gitu-gitu. Paling yang berkesan adalah waktu itu aku jadi salah satu kru di, pokoknya ikut lomba FLS 2N waktu SMK itu. Terus aku di timnya dokumenter, syuting udah, apa segala macam udah, pokoknya disetor deh. Waktu itu kalau nggak salah 2019 atau 2018 di Lampung kalau nggak salah. Jadi ada 2 perwakilan di sekolah aku yang berangkat ke Lampung. Nah kan ngasih film fiksi 1, dokumenter 1. Jadi kayak guru aku bilang ya udah nanti satu-satu aja yang presentasi gitu kan, teman-teman aku pada berangkat. Terus ternyata harus satu film itu yang mewakilin 2 orang, jadi nggak boleh 1. Jadi aku udah ngasih film dokumenter udah jadi, udah masuk nominasi lah gitu. Terus ya udah nggak jadi karena nggak ada perwakilan buat presentasi. Ya Allah. Ya udah gitu deh. SMA ya? SMA. Iya, jadi SMK. Tapi kayaknya kamu habis produksi film serupa Alinea kayaknya ya? Oh iya. Itu bakal berkesan nggak? Itu lumayan berkesan sih. Lama aja gitu nggak ngerasain cekcok di lapangan gitu kan. Ada lah berasa gesekan-gesekan yang biasa kalau produksi kan. Dirasakan kembali kemarin gitu. Gokil sih. Sedih sih. Emang bener. Nah kalau di produksian tuh biasanya kalian lebih sering jadi apa gitu biasanya yang sering kalian pegang di beberapa produksi? Enggak, gini aja. Mungkin yang kan biasanya kan ada yang sering kalian pegang, yang nggak sering kalian pegang, tapi itu apa ya? Ada pelajaran sendiri gitu yang pengen belajar itu. Pengen belajar itu. Pasti talent. Iya, biasanya yang balik layar. Iya. Ada nggak kepikiran di talent? Enggak ini tertarik ya. Nyaman di aku ini berangkatnya dari SMN masalahnya mencoba untuk menjadi YouTuber masalahnya. Oh. Maksudnya dari YouTuber awal. Iya, kayak dari awal tuh nyoba di depan layar. Ternyata enggak deh. Cocok. Kayaknya enggak deh gitu. Terus ya udah gitu. Sampai sekarang juga kalau jadi talent ya udah aja gitu. Maksudnya enggak terlalu ini sih. Mungkin aku malah lebih pengen jadi Astrada 2. Astrada 2 itu pengadeganan. Aku belum pernah sampai sekarang belum pernah dapat kesempatan itu. Sutradara pernah, cuma
yang bener-bener Astra ada 2 yang megang pengadeganan talent itu jujur aku pengen sih, cuma belum dapat kesempatan. Kalau sutradara pernah dipegang apa itu? Pas pegang project apa tuh? Kemarin terakhir itu sutradara pas ada MV-nya buat Himasik WNG. Nah, itu. Project ini. Iya, project MV. MV. Gitu. Oh, Barah tadi yang pengen jadi Oh, aku biasanya jadi waktu SMK aku bisa jadi scriptwriter atau sutradara, tapi pengennya apa ya? Aku pengen apa ya? Gak ada sih. Kalau pegang kamera juga kayaknya pusing juga gitu. Tapi kayaknya lebih ke art sih. Aku lebih suka kayak mengkonsep gitu. Gimana setnya gitu-gitu sih kayaknya. Berarti suka kehektikan gitu ya? art kan biasanya Lebih harus suka visual sih. Tuh, perintilan gitu. Iya. Aku agak terkejut gitu loh. Art tuh kalau di bayangan aku adalah aduh ribet banget ya, art harus ngeset. Atau ini sih lebih pengen kostum. Oh. Karena aku kan lebih suka wardrobe, karena kan aku lebih suka main di fashion kan. Jadi kayaknya untuk sebuah karakter ini tuh kita harus makein dia baju apa ya gitu. Kayaknya itu lebih menarik sih buat dikulik sih ya, Bu. Aku ya baru kepikiran. Seru sih. Terus sih, itu kan kayak misalnya gembel nih, misalnya ya. jadi karakternya gembel. Ya kalian kan kalau punya baju kan pasti baju bagus ya. Gimana caranya untuk bikin itu Baju gembel. terlihat seperti karakternya gitu. Dan kadang tuh maksudnya di karakter kan harus disesuaikan sama latar waktunya ya. Iya. Jadi misal karakter gembel gitu. Gembelnya tahun berapa dulu Tahun nih? 70-an gitu kan, kita harus research gimana nih. Bener-bener yang Dia pakai baju apa tahun 70-an? Bener. Tahun 70-an pakai gembelnya. Beda loh. Iya kan? Beda loh. Tapi pernah nggak dapet project yang emang bener-bener kalian harus riset yang bener-bener dari awal banget yang bukan masa kini lah gitu, kayak tadi set 98 kayak atau apa gitu. Pernah nggak? Kebetulan enggak sih belum. Tapi pengen nggak? Pengen. Seru sih kayaknya ya. Yuk, Jadi yang berubah. mau kita bikin ini Iya. bersama sutradara Aji. Waduh. Dan MA Wardrobe Barah. Barah, iya. Nanti kamu produsernya ya? Boleh nanti Boleh. skrip ya. Jadi kita. Tapi kalian ngebagi waktu dengan kuliah gimana deh? Ngomong-ngomong kan utama mahasiswa adalah Belajar. Iya. Oh, kita harus belajar ya. Aduh, gimana ya? Tapi kan belajar nggak hanya pelajaran. Iya, nggak di kelas doang. Boleh langsung dijawab gitu, Tapi sharing-sharing penasaran gitu. dong, Badan dulu aja. Membagi waktunya gimana ya? Aku juga bingung. Soalnya kan ini udah kuliah tatap muka, udah kuliah langsung yang mana kita harus dateng. Kalau dulu kan mungkin bisa sambil Nyambi lah, ya. yang edit. Ya syuting. Iya. Paling kan kalau produksian kita juga kan paling sekelas, atau teman-temannya sama lah. Mungkin kita menyesuaikan jadwal satu sama lain aja sih kayaknya. Gitu. Kalau mau bikin konten-konten sendiri ya paling malam-malam. Kan hidupnya di malam-malam ya, atau ya pas liburan lah gitu kayaknya mah. Tapi Juga ada kita produksi nggak Bara, sesering ini itu. ada target kayak seminggu harus upload 1 konten gitu nggak? Tadinya gitu. Planningnya cuma iya. cuma keteteran jadinya enggak sih. Pengen-pengennya aja. Sambut Bara deh. Iya. Kalau dari Aji sendiri gimana bagi waktu antara kerja, kuliah? Iya, gimana Ji? KM? Kayaknya udah Biar denger tahu. Iya. dari mimiknya mah udah kelihatan sih. Ini dari tadi tuh aku Paling rajin nih. sedang mencari jawaban dia. Kok ditonton dosenku bahaya. Ya gak pernah kelihatan. Ini jujur susah banget. Buat aku susah banget karena entitas yang aku pegang sekarang tuh banyak banget. Mulai dari YouTube lah, dari YouTube-nya Mas Danang, dari PH, kuliah, UKM. Tapi dari YouTube sama PH sendiri tuh suka bentrok gitu nggak sih? Sering. Nah, terus kamu gimana? Misalnya kayak mesti masuk kerja di Gas sana. aja udah. Oh. Ada ini ya, ada Gas aja udah. timetable yang kamu bikin sendiri. Iya. Ya.
kadang gini loh, kadang tuh misal timeline untuk produksi YouTube segini. Cuma kan klien nggak ada yang tahu ya datangnya kapan, mintanya kapan. Oh, iya benar. Masa rezeki ditolak? Betul, Nah, iya. kadang Bener tuh ini. hal-hal kayak gitu sih yang bikin jadi kayak butuh duit juga tapi kok gimana gitu. Tapi merasa kesusahan nggak Ji untuk mengimbangi di pembelajaran ya, di akademiknya untuk kamu sendiri? Karena alhamdulillahnya kalau ilmu komunikasi di kampusku itu dia tuh malah lebih banyak prakteknya. Jadi yang dilihat tuh output akhirnya. Misal kayak semester kemarin tuh output akhirnya tuh remake film. Jadi kayak ya ada kayak buat apa sih namanya? Bahkan sampai makalah-makalah gitu ada. Cuma banyak nggak ya. sebanyak. Soalnya teman-temanku yang di ilmu komunikasi misal kayak di UGM di mana kayaknya makalah mulu. Iya kebetulan ya. Kebetulan Aku- kampus kita juga. Oh gitu. Oh Iya, iya. Ada. Tapi beberapa enggak kok. Terus aku maksudnya di kampus itu bener-bener jarang banget tugas makalah. Kan sekarang yang tugas semester ini tuh malah buat gimana cara kita nge-brandingin sebuah brand gitu, pitching kayak gitu. Maksudnya ya nggak ada makalah lagi udah nggak ada. Lebih ke Pada praktek Pak langsung dosennya ya. UM-nya tolong kasih tugas makalah ya. Jurnal Jurnal. Iya. Langsung Jurnal skripsi ya. Si makalah itu. Ya ampun. Ya kalau bagi waktunya aku nggak ada tips sih, ya jalanin aja udah. Jalanin aja udah. Terobos saya. Kan kita pasti punya prioritas masing-masing. Ah. Ya disesuaiin aja sama skala prioritasmu duit ya udah, prioritasmu kuliah ya udah gitu. Kan pasti punya sendiri-sendiri ya. Tapi kalian kan mahasiswa ya kan. Dan kita juga butuh cuan-cuan gitu loh. Tapi nah aku pengen tanya-tanya nih dari produksi-produksi kayak yang kalian tekuni gitu loh. Kira-kira berapa sih Waduh. rata-ratanya gitu biar kita tuh Kisarannya, ada termotivasi iya. gitu loh. Wah ternyata Kayaknya itu Anji lebih segini, pro yang gitu. jawabin. Waduh. Dari awal berapa sampai sekarang udah awal nggak dibayar, mana mah ada awal dibayar. Ya iya jadi nggak dibayar sampai dapat berapa Iya. gitu yang kami Ji. Biar termotivasi. kita udah penasaran banget. Kita udah penasaran banget sih. Kita penasaran banget. Aku agak kalau nyebut nominal kayaknya agak gak etis ya, cuma Berapa ya, digit lah? Iya berapa digit? Berapa digit? 3, 4. Amin. Gini, ini dihitung sendiri aja ya. Boleh deh. Yuk. Sekarang itu posisi aku udah nggak minta duit ke orang tua sama sekali. Mm. Biaya hidup aku nanggung orang rumah sama aku. Wow. Biaya kuliah, Mm. Ya. pajak, motor dan lain-lain semua itu aku. Sudah dihitung. Ya dia dihitung sendiri kira-kira berapa tuh biaya bulanan. Wow. 2 digit ya? Ya pokoknya semua biaya itu aku yang nanggung. Itu dari PH, dari Dari semuanya. Aku kan kadang juga tiba-tiba Freelance sampai yang gimana apa gitu. gitu. Aku tipe mana semisal jadwal di Google Calendarku itu masih ada yang belum numpuk 5 dari satu hari, itu pasti masih kemasukin. Ya itu emang kayak bego sih, cuma ya udah lah. ya termasuk hari ini ya di sela-sela kesibukannya. Nanti jadi clickbait ya. Dari editor bisa membayari rumah dan bisa jadi clickbait sih. Ya alhamdulillah aja gitu. Maksudnya kayak ya udah, maksudnya ya tanggung jawab lo, orang udah bisa berpenghasilan, masa masih ini orang tua. Kan akunya sih, lebih ke akunya nggak enak sih. Tapi kalau dari YouTube itu gimana sekarang ini? Kan YouTube kan Apakah aku benar? sebagai kru ya aku sebenarnya secara ini ya as a kru aja, jadi kayak ya kayak sebenarnya kayak di PH kan by project. Kalau YouTube tuh dapatnya bulanan di luar bonus kayak gitu. Oh. Sekarang tadi kan udah cerita-cerita gitu kan tentang produksi. Aku mau tahu nih rencana kalian ke depan untuk industri yang kalian geluti ini apa gitu. Iya dong. Mau nerusin kemana gitu? Mau dibawa kemana S2 ini? bisa. Wah. Terus pengen daftar di productionnya si Manoj Punjabi. Amin. Pengen atau mau bikin PH? Biasanya yang Avenger itu misalnya ke luar negeri ya. Iya, siapa tahu masuk MCU kan nggak ada yang tahu. Gimana nih? Siapa nih Aji dulu deh. Judul deh. ke depannya? Jujur untuk 2 tahun ke depan aku maksudnya ya pengen nabung dulu sih, nabung dari apa yang aku lakuin sekarang. Cuma jujur ya, ini jujur dari aku ya. Kita jujur-jujuran deh. Karena aku butuh apa ya, financial yang
yang stable, karena aku ya ngidupin beberapa orang di belakang aku juga kan. Jadi kayak aku tidak menutup kemungkinan aku bakal kerja di korporat sih. Maksudnya jadi kayak masuk BUMN tapi bidang media tetap. Kayak gitu. Dulu aku bilang dengan tegas bahwa aku nggak mau. Iya lagi, benar. Dulu aku bilang enggak lah masa budak korporat. Cuma setelah aku riset gaji dan bonusnya Ternyata tetap ini ya. Menggiurkan ya. Kalau aja secara financial bisa, maksudnya sebulan bisa dapat segitu dan pasti kan, wah ya buat keamanan aja sih, keamanan jangka panjang. Iya sih, benar. Kan realistis aja ya sekarang kan, ya gimana gitu. Iya. Ya makanya 2 tahun ini 2 tahun ini dipuas-puasin dulu kalau mau explore dimanapun itu, mau explore dipuas-puasin dulu. Wow. Keren tuh, keren. Kalau dari BARAH aku nggak tahu ya, kepikiran aja tuh pengen cita-citanya masuk di timnya Vindes. Bener, tiba-tiba mulai spontan. Sama kayak seru gitu jadi bagian keluarga dari mereka gitu. Mungkin kamu udah berpengalaman di konten creator, jadi tim belakangnya gitu, kayak pengen ngerasain gimana sih euforianya kerja di bidang kreatif, tapi yang beneran yang kayak bisa bikin trending satu Indonesia gitu. Apalagi kemarin ya acaranya keren banget. Aku bisa kayak nonton komedi games gitu. Iya, tapi beneran hikmat loh nontonnya. Tiba-tiba podcast. juga. Ya. Tapi sejauh ini pandangan kalian tentang konten kreator yang ada di Indonesia deh. Waduh. Termasuk ya tadi kayak Vindes, itu pandangan kalian sekarang ini gimana? Siapa nih? Bara dulu deh. Variatif keren nih sekarang. Maksudnya konten creator kan yang nge-create sebuah konten ya. Jadi rasanya memang semua orang bisa jadi konten creator, dan banyak sih pilihannya, yang mau kuliner bisa, mau jalan-jalan juga banyak, mau yang apa segala macam, cuma ngasih tips-tips doang buat editing apa segala macam kan bisa disebut konten creator juga ya. Jadi menurut aku sih orang-orang sudah lebih leluasa untuk mengekspresikan dirinya melalui menjadi konten creator gitu, menurut aku sih. Bagus lah, maksudnya dengan kayak gitu juga bisa menjadi cuan kan, gitu. Kalau dari Bang Haji? Bang Haji. Ini sebenarnya karena saya juga kerja buat konten kreator juga ya, jadi agak serem ya makanya. Tiba-tiba dapat SP kan gak lucu ya. Untuk konten kreator Indonesia saat ini ya, daripada dulu sih pasti lebih dimudahin sama teknologi sih. Kita sekarang udah lihat dari TikTok jutaan yang udah jadi tiba-tiba apa ya, nge-create sesuatu terus viral, terus akhirnya diundang sana sini. Maksudnya platformnya tuh udah ada buat secara sarana prasarana, ya Allah, aplikasi editing HP sekarang CapCut VN gampang banget. Maksudnya kayak ya tinggal kita mau apa enggak aja sih buat nyoba create sesuatu gitu. Kayak gitu sih. Kalau cara buat survive kan masing-masing ya. Kalau kamu cuma ini yang sama-sama terus ya gimana mau muncul di permukaan gitu. Benar-benar. Karena lebih oke kalau lebih beda dikit daripada lebih baik dikit. Itu dari Panji Pragiwaksono sih, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi kalau editor ya, orang kan di sini. Orang agak lebih beda dikit tuh lebih dinotis oleh orang daripada orang yang udah ngambil konsepan dari orang cuma misal secara teknis ataupun diokein lebih dikit gitu. Kayak gitu sih. Be unik aja gitu. Create sesuatu. Harus jadi unik, guys. Kalau konten creator atau PH favorit kalian itu apa? Siapa Siapa sih? Wow. Yang Ada jadi nggak motivasi gitu ya, inspirasi pagi. salah inspirasi, gak salah. Pak Erik dong itu. Iya dong. Konten kreator favorit Aji deh, aku gak kepikiran lagi Ci. Mungkin kalau PH favorit kayak aku Disebutkan suka
film-filmnya Palari, film-filmnya Visinema, aku suka sih. Kayak Visinema tuh warna-warnanya tuh menyenangkan gitu ngeliat filmnya. Bener. Dan digarapnya tuh berasa beneran digarap gitu. Aku nggak bilang, tapi kayak yang lain juga bagus, tapi aku suka konsepnya. Kalau dari aku sih udah konten kreator agak Kalau Ya, banyak BH banget lagi aku nggak kepikiran. iya banyak banget konten kreator. Kalau PH sih kemarin ya bener sih, Visinema itu juga salah satu yang aku ikutin juga. Kalau PH maksudnya yang PH yang baru kemarin akhirnya up lagi tuh Envelope sama Ravachana sih. Itu film-filmnya menurutku wah bisa, maksudnya kemarin Ravachana kan gara-gara Tilik ya, terus akhirnya bisa muncul ke permukaan lagi. Envelope dengan web seriesnya itu menurut aku maksudnya mereka kan juga dari orang yang sebenarnya tuh ya suka film, suka produksi dari kecil, terus akhirnya bisa jadi host production yang sekarang nerima banyak job dari pemerintah lah, dari mana-mana lah gitu, brand Gitu. itu sih. Keren sih. Iya sih. Tapi dari kalian pengen kan kalian produksi gitu kan ya, ada keinginan untuk membuka di TikTok atau di sosmed-sosmed yang lain gitu? Apakah mungkin TikTok apa tuh? iya mungkin bisa bagi kayak cara mengedit ini, terus cara misalnya barah mix and match, terus pakaian itu ada nggak? TikTok mah ada, cuma isinya ya udah seadanya sih. Maksudnya aku belum menggeluti banget bidang itu gitu loh, jadi belum diseriusin. Aku diseriusinnya baru di Instagram, jadi mungkin nanti kapan-kapan. Kapan-kapan ya kita tunggu ya. Kita tunggu ya. Konten menarik dari Barah. Kalau dari Aji? Aji ada YouTube ya? Oh iya, YouTube iya. yang benar-benar YouTube pribadi. Iya betul nggak? Isinya Tadi apa, kebetulan Aji? kita udah riset. A day kita in udah my cek. life. A day in my life bersama Aji. A day in Aji's life. Ya balik lagi tadi statementku tadi, aku ternyata nggak cocok di depan kamera. Aku bukan nggak cocok sih, kayak nggak enjoy aja gitu. Aku suka ngomong, cuma kalau direkam terus jadiin konten aku kayak ini aneh nih, orang ngomong apa sih gitu. Iya, ini aneh. Lama-lama ada yang diri sendiri ya? Siapa sih dia? Jadi kayak kalau kan beda platform pasti beda peruntukannya. Kalau Instagram tuh sebenarnya cuma buat share foto aja, sebenarnya biar kalau ditanyain orang udah pernah garap apa aja nih. Lebih ke situ Iya sih. sih, sekarang penting banget Karena ya itu. kalau misal mau yang lebih lengkap ya ada di driveku gitu. Ini baru aku kasih linknya gitu. Terus kalau TikTok ya video-video random aja sih. Soalnya aku kan udah mikirin buat porto di Instagram ya. Kalau aku juga mikirin buat TikTok, terus aku mainnya kapan? Iya. Maksudnya kayak Iya. kalau semuanya aku seriusin, YouTube apalagi YouTube itu mostly isinya video tugas semua itu. Mostly. Aduh. Terus kayak ya udah, aku belum ada pengen, cuma Pengen. belum Belum kepegang ya? otaknya belum ada space buat itu. Nanti dulu lah. Tapi setelah kalian mempelajari beberapa peran di bagian produksi kayak mungkin sutradara atau di DOP gitu ya, kalian pengen fokus di apa? Di bagian apa? Yang ingin kalian bener-bener yang pengen nih aku tekuni lagi gitu. Apa nih? Lebih ke Yang tadi Boleh aku deh, cerita. bilang sih, Oh, ya artnya. wardrobe sih, art gitu. Masalahnya aku dulu menggeluti bidang scriptwriter, tapi ternyata aku merasa aku nggak cocok di bidang itu karena scriptwriter kan mikirin dialognya, mikirin ceritanya, itu kan sebuah hal yang panjang dan harus dipikirkan dengan matang kan. Iya. Aku ternyata baru realize bahwa aku lebih suka menulis tulisan yang singkat, menulis tulisan yang kayak ya yang guys yang sepanjang dan serumit itulah gitu. Jadi ya aku kayaknya jiwanya lebih ke yang art dan wardrobe sih kayaknya gitu. jadi pengen menekuni banget. Iya. Aji, kalau Aji apa Aji? Kalau dari aku kan memang basicnya editor ya. Basicnya maksudnya emang ya base pengetahuanku soal produksi emang dari awal editor gitu. Editor sama DP lah, kamera gitu. Cuma kalau yang pengen akhir-akhir ini aku pegang itu produser sih. Manajerial sebenarnya. Aku akhir-akhirnya ternyata lebih suka memanage sesuatu yang maksudnya gede gitu, terus kayak aku harus memanage semuanya, ternyata asik juga gitu. Itu ya beberapa kali
akhirnya aku megang juga gitu. Oh. Tapi kalau editor sama DP ya pasti, karena emang kerjaanku di situ kan. Cuma kalau yang emang pengen nih akhirnya juga dapat sesuatu dari sini ya keproduseran, entah itu nanti di ya apapun yang di bidang divisi produksi aku suka sih. Keren sih. Wow. Wah. Seru. Nah, setelah kita ngobrol-ngobrol nih, kita mengulik abis kita ada game. Tapi jujur obrolan ini kayak begini. Wah, aku abis ini pengen Speechless lagu ya? siapa ya? Abis ini apa ya? Iya. Planningnya udah langsung tapi gak tahu realisasinya nanti ya. Game apa tuh, J? Aku mau games. Tolong dibagi dulu. Kita ujian ya. Iya. Kita udah Kita ada game pernah gak pernah Dua-duanya. Ini di mana aja. Nah. satu gitu. Tahu kan ya? Tahu game ini? Tahu lah. Tahu. Ya. Jadi nanti setiap aku ngasih aku sama Ama ngasih soal, nanti kan pernah nggak pernah, nanti aku tanya alasannya apa gitu. Iya dong. Oke deh. Nanti aku 1, 2, 3 gitu kali ya. Biar Siap. kompak. Oke. Kasih J, kasih soal pertama. Kasih sekarang Gitu. juga. Yuk. Oke, dimulai. Pernah atau nggak pernah kalian bolos kuliah untuk produksi? 1, 2, 3. Wey. Ini tadi udah sempet kita bahas ya. Ini lebih sering memang gimana lagi ya Ji Hidup ya? di luar kampus ya Ji yang pasti. Aku baru apal kampusku aja semester 3. Aduh. Kebetulan kita juga online pas semester 5. Iya, jadi makin dikit lah ya di kampus. Tapi teman-teman kampus tahu kenal Aji kan? Ya pasti kenal lah. Jadi kirain saking lamanya kan ya, saking lamanya di. Enggak sih, jujur ini ada cerita menarik. Aku sempat Apa tuh? dikira cuti tau. Wah. Jadi gak pernah kelihatan Masuk kelas. ya, masuk kampus ya. Kayak tiba-tiba ada muncul pertanyaan, oh kamu tuh masih kuliah tuh? Oh, tapi ada yang notice kan? Ya ada yang Iya. dia tahu kan dari awal kan. Kayaknya beneran gak ada. Dari yang awal kan tahu. emang ya Iya. emang kita online kan, kita online semua ya tahu aku gitu. Terus tiba-tiba sempat ada masa tidak pernah kelihatan. Ya, gimana? Oke, ya ampun. Lanjut deh. Awas sekarang. Ya boleh. Malu karena salah manggil orang. Pernah nggak? 1, 2, 3. Ya pernah lah ya. Kita jatuh aja malu. Gimana salah manggil orang. Boleh ceritain nih. Ada kayak yang cerita lucu manggil orang siapa gitu. Oh, baru kemarin sih, tapi bukan aku yang manggil temen aku. Kenapa? Jadi kan lewat nih di koridor kampus kan, terus ada satu orang lagi duduk pakai topi pakai masker, terus temen aku manggil namanya, terus kayak ternyata itu kakaknya karena mirip banget, jadi kayak salah orang. Terus langsung kayak aku kakaknya. Oh iya, salah. Sorry ya kak. Tapi untung kakaknya. Untung kakaknya, untung bukan orang lain kan, jadi kayak oh iya emang mirip gitu. Tapi pernah miripin orang nggak kalian? Mirip siapa gitu? Enggak sih kebetulan. Kayak siapa ya? YouTuber Ini siapa ada ya? Iya kebetulan. Jangan-jangan pernah ini kali lihat Enggak. Kayak YouTuber konten siapa dia. ya? Siapa? Gak ada. Atau kayak Mas Par ya? Iya. Oke lanjut. Kita game lagi. Oh, tadi alasannya. Oh, Loh. aku. Oh iya. Aku karena itu tadi karena jarang Oh, jadi terlihat, ya. jarang terlihat. Terus pas produksi kelas itu di kelasku tuh yang namanya Aldi ada 2. Dan aku nggak tahu dua-duanya itu mukanya kayak apa karena mereka nggak pernah on cam kalau kuliah. Terus kayak pas kumpul pun aku jarang ikut karena aku di situ megang editor online kan, jadi emang ya udah gitu. Terus pas produksi tetap ikut, terus aku yang kayak disuruh Ci panggilin Aldi yang itu yang divisi sound. Yang mana? Oh yang mana ya? Panggil aja dulu ya Aldi. Iya pas aku manggil Aldi ada datang Aldi. Tapi bukan Aldi yang itu ternyata Aldi yang Iya. kamu ini alatnya di mana itu? Hah, aku bukan sound sih, apa art gitu. Loh, ini Aldi yang mana nih? Agak nahan malu gitu Iya, ya. ya udah sih gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu berantem sama temen karena produksi. Pernah atau nggak pernah? 1, 2, 3. Ini Seru kayaknya nih, seru nih. Aji dulu kayaknya ya.
pasti selalu berantem aku kalau Semuanya Semua diberantamin. pasti apa ya, terutama kalau lagi bahas sesuatu yang teknis banget gitu. Wah, itu bener-bener kontok-kontokan di lapangan langsung. Cuma ya yang karena udah sama-sama profesional ya, kita tahu kalau perdebatan saat produksi itu ya keep on produksi. Di luar itu ya kita temenan gitu. Iya, Cuma betul. karena produksi itu kan kita pasti punya pikiran sendiri, gimana sih cara film ini bisa jadi bagus, kalau menurutku gini, kalau menurutku gini. Itu sering banget. Sampai semua kata-kata keluar itu. Cuma ya karena di luar itu ya udah. Karena ya itu dibiasain sih, karena beberapa orang nggak bisa nerima kayak gitu. Baper kan. Dikatain dikit baper gitu kan, padahal ya kalau produksi ya. Kayak ini aja sih, kayak Debat kali ya? Debat kan? event panitia. Ah, Nah, ya. kalau event panitia kan kadang kita koordinasi terus ada berdebatnya kan. Terus, Miskom gitu iya, ya. terus ya harusnya kan kalau event ada perdebatan di situ ya keep on that Iya. event kan. Maksudnya ya udah jangan dibawa keluar, orang kita aslinya temenan, kenapa gara-gara event ini kita jadi musuhan gitu. Ya itu. Berantem nih kita abis ini. Iya. Enggak dong. Kamu sama Ali. Berantem. Kalau dari Barah, Sama sih, sama karena apa ya, mungkin waktu itu karena masih SMK kali ya, kita dengan idealis masing-masing dan masih awam dengan itu juga gitu, masih meraba-raba ini benernya yang mana, ini benernya yang harusnya kayak gimana gitu. Jadi ya kayak gitulah, cekcok ada aja tiap produksi, belum lagi karena capek juga kan, ada aja bawaan emosi gontok. Iya tuh, apalagi capek ya. Iya kan? Produksi kan capek. Lapar. Apalagi Iya. lapar. Ya bener sih, bener. Lagi ya. Oke, kita lanjut. Pernah nggak pernah pingsan waktu produksi? 1, 2, 3. nggak pernah. Iyalah kan kalau produksi kan harus jaga stamina. Bener. Enggak sih, lebih kayak sebelum pingsan udah pinggir dulu aja. Iya. Jadi Gimana sebelum ya jatuh gitu Biar kan? kamera. biar Jadi udah nih. biar kayak diangkat aja sih kayak Tiba-tiba di- wah nggak kuat nih. Tapi kalau teman kalian yang seproduksi itu Enggak sih. Pingsan sih enggak ya kalau pingsan. lemes kali Kalau ya. pingsan iya lemes, iya. Pingsan sih enggak ya. Waktu art. Nah, ini Enggak dong. Enggak sih kayaknya enggak. Lebih ke gimmick sih kayak gitu ya, Itu cari gimmick sih. perhatian. Tapi jatuh kan sakit juga ya. Caper. Pertanyaan selanjutnya. Iya, keberapa ya dia? Ya udahlah. Oke, pernah nggak sih kalian udah produksi nih, udah bikin apapun itu, tapi gagal nih di-upload? Pernah apa nggak pernah? 1, 2, 3. Tahu enggak? Mukanya langsung apa sih? Pasti lah. Kayaknya aku nebak deh, kayaknya kamu mau bikin YouTube, terus kamu Iya. lihat muka kamu Iya, nggak jadi, nggak kuat. terus nggak jadi. Enggak kuat. Siapa ini siapa nih? Nggak jelas. Pas waktu diedit kali ya. Sama siapa? Iya. Itu aku gak kuat ngedit mukaku sendiri. Siapa nih orang soal Apalagi banget. audionya ya, jadi Iya, denger suara iya, sendiri. denger suara sendiri gak bisa. Apa tapi kalian tuh sebenarnya pengen upload, pengen kayak aduh sayang banget, cuman karena faktor X deh, faktor luar. Faktor gak pede doang sih aku. Kalau dari BARAH gimana? Sama males ngedit paling ya. Sama Iya, itu, bener. aku kan pakai kamera HP kan, terus full storage lah, terus apalah segala macam kayak gitu-gitulah, paling faktor-faktor yang kayak gitu. Terakhir. Pertanyaan terakhir yaitu Ya, pernah nggak Wah, pernah kayaknya. cinlok atau cinta lokasi Di saat produksi? produksi. Yo, 1, 2, 3. tadi spill. Spill dong. Spill dong. Aduh, ceweknya ya, siap-siap. Iya. Oh, pas yang ini kan? Eh, Oh, spill dong. Kok bisa ketemu? Ya gimana ya pertanyaannya? Gimana? Apa pertanyaannya? Kok bisa Bisa, memulai iya. gitu. Dari produksi Klise, gimana? kadang-kadang produksi bareng aja, maksudnya kayak ya itu di film yang terakhir itu yang Duster itu. Oh. Dia jadi apa tuh? Jadi apa? Dia jadi script continuity. Oh, ya pantes. Saat itu aja jadi Aku jadi ascam technician. Jadi Iya, ya udah, beriringan lagi. ngobrol aja gitu tiba-tiba. Emang kisah cinta. Kalau kata mahasiswa Biar itu- katanya jangan bahas percintaan Iya, di podcast ini. Iya. Soalnya ada skandal gitu. Ada. Aduh, seru banget. Keren banget ya narasumber kita ya. Tepuk tangan. Mana dong suaranya dong? Oke, selanjutnya mungkin terakhir setelah kita main game, setelah kita ngobrol panjang lebar, aku pengen denger nih closing statement dari masing-masing yang apa ya, kita ngebahas soal produksi
pesan-pesan atau kesan deh Ya, mungkin pesan buat teman-teman semuanya yang ada di rumah, di sekolah, Iya. di kampus. buat teman-teman kita yang mager-mageran bikin konten gitu dari Aji. Atau yang biar nggak bolos Kuliah. Lebih ke nggak cocok sih mereka yang kasih tahu ya. Bolos. Susah ya. Boleh Aji di sini. Ini berarti secara lebih general ya. Iya. General mungkin kalau dari aku, kalau emang kalian emang mau berkecimpung di dunia kreatif, di video production dan lain-lain, ya diniatin gitu. Maksudnya kamu tahu goalsnya apa, motivasimu apa. Karena aku yakin semua yang mulai di bidang kayak gini itu jadi kadang tuh yaitu dari rasa males kita sendiri tuh jadi penghalang sih. Karena dulu aku sempat ngalamin di SMP kan alat seadanya terus berandai-andai lah. Wah, kalau aku punya kamera, kalau aku punya PC yang speknya gini-gini, aku bakal gini. Iya. Pas alatnya ada, nggak jadi apa-apa juga gitu. Jadi harus dibenerin sih motivasi sama goalsmu itu mau ngapain dan konsisten. Tuh, tangan. Konsisten dan Niat. Barah. Setelah Aji tadi dengan konsisten dan memang harus diniatkannya, lebih ke yang tadi juga udah dibahas sih, lebih ke jadi uniknya, mengeluarkan sisi, karena kan konten kreator atau lain-lain ini kan banyak banget ya. Bagaimana kita bisa menjadi stand out dan beda dari konten kreator yang lain. Jadi kayak, oh ini misalnya kayak konten kreator TikTok lah, kita nggak tahu siapa nama dia, yang kita tahu gimmicknya dia yang mana gitu kan. Jadi ya harus lebih ke personal brandingnya mau dibawa seperti apa sih untuk dikenal di masyarakat gitu. Karena kalian bisa menentukan sendiri kalian mau dikenal sebagai apa dan bagaimana. Karena ya mereka juga nggak kenal kita. Iya. Gitu sih. Sepakat. Keren. Puas banget rasanya bisa ngobrol, sharing-sharing. Nggak kerasa ya, udah hampir. Berapa? Ini setengah jam lebih lah ya, setengah jam lebih. Iya, lama banget pokoknya ya. Aduh. Sebelumnya aku buat sharing-sharing ini makasih banget buat Aji Nurseto dan juga Faradila Yang sudah mau ya dan ingin sharing kita. nyempetin di sela-sela kesibukannya, di sela kepadatannya. Mungkin kita tagline ya, kita tagline bareng-bareng. Tagline dulu ya. Cozy. Content of Ya, Kenzie. barusan percobaan ya, Oke. teman-teman. Baik, Oke, siap. Yuk kita bareng-bareng. Content of Kenzie. Oke. Cozy. Content of Kenzie. Terima kasih buat Aji dan juga Bara, dan jangan lupa buat teman-teman sobat Cozy untuk like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.